Halo semuanya, selamat berjumpa kembali lagi di channel Programmer Tersesat. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Programmer Tersesat. Sudah sekian lama kayaknya nyaris hampir setahun tidak membuat konten yang panjang gitu ya. Ya fokusnya kayak bikin short aja, bikin TikTok, bikin reel seperti itu. Ya mohon maaf ya teman-teman, karena banyak kesibukan, banyak drama dalam kehidupan, dan saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024, karena ini adalah video pertama yang panjang untuk di tahun 2024 gitu ya guys ya. Nah kali ini kita akan ngapain? Nah kali ini kita akan coba ngoding latihan basic JavaScript yang soalnya ini dari siapa namanya nih, Mas Ahmad Saifuddin Diansyah. Jangan lupa kalian follow dan baca-baca soalnya ya. Nah ini ya benar-benar basic latihan JavaScript, terutama tentang soal pengetahuan variabel. Nah di sini sepertinya ada 5 contoh. Dan dia juga sebenarnya udah ngasih tahu kunci jawaban, tapi kita coba selesain dulu dengan ilmu yang kita punya gitu guys ya. Nah dikasihinnya juga loh, ini baik banget nih Mas Ahmad Saifuddin Ardiansyah ini nih. Kita lihat dulu di mediumnya, petunjuk gunakan var untuk membuat variabel dan gunakan konsolog untuk mencetak terminal gitu. Nah ada 5 soal, kita akan pecahkan satu persatu. Mau tahu caranya? Tonton video ini sampai selesai, oke? Dan pertama-tama siapkan dulu kode editor kalian. Terserah kalian mau pakai apa. Nah di sini saya akan menggunakan apa ya ini ya? Bentar ya. WebStorm guys ya. Terserah kalian mau apa. Saya gunakanlah kode editor yang kalian suka gitu ya teman-teman. Saya tidak akan memaksakan kalian harus menggunakan WebStorm, itu preferensi masing-masing gitu ya. Nah kita mulai aja, kalian buat projectnya dulu, project folder aja dulu gitu ya, maksud saya ralat. Nah kita buat, terserah kalian mau taruh di mana ya guys ya. Nah di sini saya taruh di, terserah nih teman-teman mau taruh mana, tidak ada larangan ya guys ya. Bentar, perasaan bentar guys, tunggu dulu ya udahlah, saya taruh di bagian WebStorm project. Kita namain misalnya pecahkan soal JS sederhana. Saya buat gitu, kemudian kita create aja. Let's go. Kita buat file HTML dulu. Kita namain soal1.html. Soal 1 aja. Nah otomatis sudah dibuat HTML-nya. Nah di bodinya coba kita taruh dulu script, karena kita kan mengerjakan JavaScript-nya gitu ya guys ya. Oke, nggak usah, sip, kayak gini aja aman ya teman-teman. Kemudian kita langsung, nanti pokoknya mediumnya kalian bisa lihat di namanya sini, atau enggak nanti saya share linknya gitu ya teman-teman. Nah kita fokus ke soal nomor pertama. Udah kita dikasih tahu petunjuknya, kita coba baca soalnya yang nomor 1. Cetaklah di terminal kalimat perkenalan kamu dengan menyimpan dahulu di variabel nama, umur, dan domisili. Nah hasilnya, perkenalkan, nama saya Ahmad, umur saya 22, domisili saya di Gresik gitu ya. Ini hasilnya. Kita coba kopas dulu. Pokoknya ini hasilnya. Nah, yang kita siapkan adalah variabel nama, umur, dan domisili gitu.
Oke, langsung saja kita eksekusi guys. Kita kopas dulu, kita komen. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapkan variabelnya, nama, umur, dan domisili. Sip. Oke bang, kita gas. Var nama. Ya. Misalnya kita namain aja siapa ya? Ahmad deh, bener. Kemudian kita siapin alamat di mana? Alamat Gresik. Kita coba. Sudah. Lalu var umur itu enggak, kita buat dua-dua aja. Kita buat tipenya number atau integer ya, gitu. Udah. Karena tadi dia udah kasihin atau clue gitu. Kita gunakan konsol untuk mencetak terminal. Oke, kita gunakan konsol log ya teman-teman. Nah, tinggal di konsol aja. Sorry, kita log dulu ketika gini, otomatis dibuat konsolnya. Kemudian kita tulis saja, perkenalkan nama saya. Nah, kita cetak variabel namanya dulu ya. Ini terserah kalian mau pakai cara mana. Kalau saya, kita buat $, kurung awal, buka kurung gitu. Nah, kita ketikkan namanya seperti ini. Sudah. Kemudian kita koma. Umur saya 22 tahun deh, gitu ya. Umur saya kita cetak lagi 22. Enggak, sorry, umur. Variabelnya kan umur dong guys, gitu, tahun ya. Setelah itu domisili saya. Nah, kita cetak lagi domisilinya. Apa nih? Alamat. Kita cetak alamat. Dah. Nah, langsung kalian tes di browser kalian gitu. Kebetulan di webstorm saya ada nih modi running di mana gitu ya. Nah, saya coba di Google Chrome deh. Nggak ada kan? Kita cek di konsolnya. Kita inspect. Nah, di konsol. Mantap. Perkenalkan, nama saya Ahmad, umur saya 22 tahun, domisili saya. Ya. Berhasil ya guys. Dan ya. Jadi logiknya kita siapkan dulu 3 variabel ini, nama, alamat, dan umur. Baru kita taruh di konsol dengan memanggil variabelnya satu persatu. Ada nama, ada umur, ada alamat. Seperti itu. Oke. Mantap. Soal nomor 1 kita berhasil selesaikan. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Lalu kita buat dulu lagi. Klik kanan. HTML file. Lalu kita buat soal nomor 2. Nah, oke, kita tambahin dulu script di sini. Ini kita hapus dulu. Pokoknya tinggal script aja gitu. Nah, oke, sip. Dan kita lanjutin soal nomor 2 apa sih nih? Kita lihat dulu. Oke. Kita baca ya dengan seksama. Buatlah variabel panjang dengan nilai 5 dan variabel lebar dengan nilai 7. Variabelnya ada 2. Dulu. Kita baca lagi. Untuk menentukan luas persegi panjang, dan buatlah variabel luas persegi panjang untuk menyimpan hasil dari rumus persegi panjang. Cetak variabel luas persegi panjang. Mungkin typo teman-teman. Oke, pokoknya nanti kita hitung hasilnya 35 ya. Oke.
Kita coba lihat dulu. Nah, kita buat lagi var panjangnya tadi 5 kan ya, benar, panjang 5, lebar 7, panjang 5. Kalian kelihatan nggak ya? Saya baru sadar, bentar, tunggu, saya setting dulu bentar ya. Kita setting, bentar, fontnya, maaf nih ya teman-teman ya, sorry ya, 17 gini deh ya. Oke deh, kurang ya, bentar, kita setting, coba lagi 21 deh. Sip. Nah, maaf ya. Nah, ini yang kita buat tadi soal nomor 1. Sorry tadi ya kekecilan ya teman-teman ya. Oke, ini soal nomor 2. Lol. Kita buat variabel panjang, kemudian kita buat variabel lebar sama dengan 7. Kemudian tadi apa lagi? Buat variabel luas persegi panjang untuk menyimpan rumus. Oke, siap bang. Var luas persegi panjang, di mana rumusnya panjang dikali lebar. Sip. Oke, udah, baru kita print log. Kalau di sini saya tinggal log aja, ketik log, baru nanti lagi baru nanti keluar konsol lognya gitu ya. Enaknya WebStorm gitu guys. Swear ini bukan promosi ya, tapi oke, kita buat dulu gini aja. Luas persegi panjang adalah, nah, kita print, kita panggil variabelnya luas persegi panjang. Mantap, seperti itu ya. Nah, kita langsung coba di browser ya. Di browser kita buka lagi, kosong ya, kita inspect, kita lihat di konsol. Ini saya coba di Chrome. Luas persegi panjang adalah 35. Mantap ya. Sesuai ya dengan hasil yang kita ini ya. Jadi logikanya kita siapin dulu variabel panjangnya 5, variabel lebarnya 5, kemudian kita buat variabel dengan nama luas persegi panjang untuk membuat rumus yang menampung nilai panjang dan lebar. Setelah itu kita cetak di konsol log dengan memanggil variabel persegi panjang. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Mantap. Soal nomor 2 kita udah selesai. Kita lanjut soal nomor 3. Soal 3. Kita buat dulu skripnya seperti biasa. Oke, kita buat skrip kayak gini. Bentar. Bukan gitu. Dah. Oke. Lanjut soal nomor 3. Hitung umurmu dengan variabel tahun lahir dan tahun sekarang. Kemudian simpanlah hasil perhitungan umur di dalam variabel umur. Hasil saya lahir di tahun 2000, karena sekarang tahun 2022, maka umur saya 22 tahun. Oke. Ya, tadi kita udah belajar mencetak, kita udah bagaimana belajar untuk bikin rumus persegi panjang. Ini nggak jauh-jauh dari soal nomor 1, nomor 2 logiknya. Oke, kita print dulu. Kita copy maksudnya. Sorry guys. Kemudian kita komen dulu hasilnya. Logikanya berarti
Kita buat variabel tahun lahir dulu. Variabel tahun lahir, karena dia bilang 2000, kita isi nilai variabelnya 2000. Nah, sekarang variabel tahun sekarang sama dengan 2022. Atau ini deh, kan ini 2024 sekarang ya, berarti kan saya 24 tahun gitu. Gitu ya. Nah, tadi dibilang apa? Simpanan dalam rumus variabel umur. Oke, jadi hasil perhitungan umurnya ditaruh di variabel umur. Siap. Var umur tahun sekarang dikurang tahun lahir. Oke. Nah, baru kita cetak dengan konsol log seperti ini. Berarti saya lahir tahun, kita cetak tahun lahirnya pakai cara dolar. Mana dolar? Tahun lahir, karena sekarang tahun, pakai dolar lagi. Kenapa 2024? Sorry, kan ini tahunnya tahun sekarang. Maka umur saya, kita panggil umur variabelnya ya, variabel umur maksudnya. Oke, umur dipanggil, kemudian tambahin tahun di sini sebagai keterangan. Sip. Lanjut, kita coba eksekusi, kita tes di browser ya. Bener nggak sih gitu? Kosong, inspect, kita konsol. Sip ya. Saya lahir tahun 2000, karena sekarang tahun 2024, maka umur saya 24 tahun. Oke? Sesuai ya dengan apa yang kita ekspektasikan gitu, sesuai dari hasil yang diinginkan. Oke? Mantap guys, mantap. Soal nomor 3 udah selesai, baru kita lanjut soal nomor 4. Kita buat dulu file HTML-nya. Soal 4. Kita buat dulu skripnya. Sip, soal nomor 4. Oke. Kita lihat apa sih soal nomor 4 itu ya teman-teman. Oh, cuma 4 soal guys. Sorry. Oke. Soal nomor 4, lampu menyala setiap 5 detik sekali. Ya, kemudian untuk menyala sebanyak 48 kali, berapa menit waktu yang dibutuhkan? Nah, hasilnya dibutuhkan waktu 4 menit untuk menyala sebanyak 48 kali. Ayo, gimana caranya? Saya kasih waktu ya. Nah, gimana? Udah ada inspirasinya? Ini caranya gimana? Langsung saja kita sikat. Caranya kita mulai dari lampu menyala setiap 5 detik. Oke. Kita buat var dulu. Lampu menyala menyalanya kan berarti
kita buat 5. Kemudian untuk menyala sebanyak 48 kali, berapa menit yang dibutuhkan? Nah, untuk menyala var banyaknya menyala gitu kan, 48. Jadi setiap 5 detik lampu menyala nih. Untuk menyalakan sebanyak 48 kali, berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa menit, waktu yang dibutuhkan. Oke. Ya sudah. Jadi kita buat var waktu yang dibutuhkan. Jadi caranya kita kali aja 5 kali 48. Oke. Seperti itu. Tapi kan kita harus panggil variabelnya kan. Berarti lampu menyala, kemudian kita kali banyaknya menyala gitu. Menyala bangku, mantap. Udah. Nah, ingat, ini masih satuannya detik gitu. Nah, kita harus convert ke menit. Jadi caranya gimana? Ya udah, kita bagi 60 gitu. Jadi var convert ya, kalau kalian bingung istilahnya ubah ke menit sama dengan waktu yang dibutuhkan dibagi 60 gitu. Oke. Nah, jadi konsol hilang, Mbah. Jadi log. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan kita panggil si variabel yang ubah ke menit ini gitu. Udah, ubah ke menit, sip. Nah, kita coba ya. Kita ubah. Kita ubah nih. Kita coba ya. Bener nggak nih? Bener nggak? Ekspektasinya kan tadi ekspektasinya 4 menit ya gitu kan. Nah, ke komen ya, saya juga deg-degan ya. Kita coba guys. Nah, udah kosongkan, kita inspect, kita lihat baik-baik. Loh. 4 menit, ya ampun, saya tidak tambahkan. Udah, nanti dia reload sendiri. Nah, jadi berhasil ya guys ya. Waktu yang dibutuhkan 4 menit gitu. Seperti itu logiknya. Oke, jadi saya recap ulang. Lampunya kan menyala setiap 5 detik. Banyaknya menyala, ekspektasi. Kalau 48 kali butuh waktu berapa menit gitu. Ya udah kali aja gitu. 5 dikali 48, benar ya? Karena ini, ingat, ini detik satuannya. Terus gimana cara ubah ke menit? Dibagi per 60. Karena kan kita mau ngubah ke menitnya gitu kan, dibagi per menitnya aja gitu. Udah. Nah, habis itu dapat hasilnya, kita tampung diubah ke menit. Ubah ke menit ini baru kita print gitu, teman-teman. Mantap bukan? Keren ya? Jadi, satu konten ini kita sudah menyelesaikan soal simple sederhana JavaScript tentang variabel sebanyak 4 soal. Mantap, tepuk tangan.
Oke, mungkin sekian dari saya konten ini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa follow mana nih? Follow programmer tersesat di Instagram mana, terus follow juga di TikTok. Ayo dong, keluar dong. Nah, di TikTok, di YouTube pun juga gitu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Dan kasih ide kalau misalnya teman-teman punya apa sih yang ingin dibahas gitu ya. Tapi ya kita usahakan banget nih guys. Karena waktu kita juga ada kesibukan tersendiri gitu ya. Ya segitu aja paling dari saya. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Tetap semangat belajar. Bye bye. Wah.